bisa atur posisi duduk Anda senyaman mungkin, setenang mungkin, sehingga Anda merasa nyaman dan merasa rileks. Oke, kalau sudah, coba pejamkan mata Anda secara perlahan. Alhamdulillah. Diantar siapa Mbak kan tadi kesini? Tadi sama ayah, Bu. Oh, ayahnya kerja atau cuma nganter Mbak Dewi aja di sini? Terus kalian Oke, kalau gitu Mbak Dewi, kita langsung ke ruang counseling aja ya. Mari. Silakan Mbak Dewi. oh ya, Bu. Kemarin kan ngirim ini ya, lembar refleksi. Oh iya. Ini saya bawa, Bu. Oh, di bawah. Iya. Oke. Boleh Ibu lihat. Oke. Nah, ini di hari pertama Mbak Dewi khawatir, Mbak Dewi marah. Lalu di hari kedua ada sedihnya, ada kesalnya ya Mbak Dewi. Iya. Ya, coba bisa diceritakan nggak ke Ibu ini yang Mbak Dewi tulis itu seperti apa? Jadi yang pertama, hari pertama ini, Bu, kan situasinya itu waktu saya ketemu sama teman saya. Nah itu saya tuh kayak merasa khawatir gitu loh, Bu. Merasa khawatir, marah gitu. Nah saya pengennya itu ya gak khawatir, pengennya itu ya bahagia biasa aja gitu, Bu. Terus buat yang hari kedua itu situasinya itu waktu saya ingat sama kejadian yang kemarin itu, ya saya ngerasa sedih, saya ngerasa marah, saya ngerasa kesel. Ya yang saya penginkan sih saya nggak sedih, maksudnya ketika saya ingat kejadian itu ya saya biasa aja gitu loh, Bu. Tapi ya saya kemarin tuh ngerasa sedih, ngerasa marah tuh. Nah, kemarin Ibu juga sudah memberikan tes BDI kan ke Mbak Dewi melalui WhatsApp. Nah, iya, dari skor tes itu memang tingkat depresinya Mbak Dewi itu sangat tinggi. Jadi memang kita harus segera melakukan konseling. Lalu Ibu juga melakukan memberikan relaksasi kepada Mbak Dewi kan kemarin? Ya, kemarin yang rekaman itu Iya, apa sudah didengarkan sama Mbak Dewi? sudah. Lalu apa yang Mbak Dewi rasakan setelah mendengarkan rekaman dari saya? Yang saya rasakan waktu saya dengar rekamannya itu lebih tenang, Bu. Lebih tenang, tapi waktu setelah beberapa jamnya itu, waktu saya ingat kejadian yang kemarin itu, saya jadi ngerasa sedih lagi, Bu. Merasa marah lagi. Ya pokoknya ngerasa emosi saya nggak stabil lagi gitu, Bu. Oke, kalau begitu ini bukan konseling Mbak Dewi yang pertama kan ya? Mbak Dewi sudah pernah konseling ke saya waktu itu sebulan yang lalu kalau nggak salah ya, dengan Iya. permasalahan yang berbeda. Oke, jadi Mbak Dewi sudah tahu kalau di konseling ini ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan seperti itu. Oke, untuk konseling kita hari ini Ibu akan membatasi waktunya sampai 20 menit 20 atau 25 menit saja, seperti itu ya Mbak Dewi. Oke, apa sekarang Mbak Dewi sudah siap untuk bercerita ke Ibu? Saya masih malu, Bu. Masih takut bercerita. Oke, nggak apa Mbak Dewi kalau Mbak Dewi masih malu atau masih takut bercerita. Nah, di sini Ibu punya dua finger trap, satu untuk Mbak Dewi, oke, dan satu untuk Ibu ya. Nah, sekarang bayangkan bahwa telunjuk kanan Mbak Dewi ini adalah diri Mbak Dewi. Oke, sudah. Dan telunjuk kiri Mbak Dewi adalah masalah yang sedang dihadapi Mbak Dewi. Oke, sekarang masukkan dua telunjuk Mbak Dewi di sisi kanan dan kiri finger trap ini. Oke, sudah. Sekarang tarik berlawanan telunjuknya. 1, 2, 3.
Gak bisa keluar Bu. Iya, nggak bisa keluar kan Mbak Dewi? Iya benar. Sekarang Ibu punya tantangan ke Mbak Dewi. Gimana sih caranya biar telunjuk kanan Mbak Dewi yang Mbak Dewi anggap tadi sebagai diri Mbak Dewi itu bisa keluar dari finger trap ini? Oh iya bisa ini. Oke, tadi gimana caranya Mbak Dewi? Tadi itu saya temukan gitu Bu. Saya temukan terus kayak pelan-pelan saya tarik keluar yang kanan. Oke, jadi artinya kalau Mbak Dewi sudah tahu kesimpulan dari permainan ini? Mungkin ketika ada masalah ya Bu. Ketika ada masalah itu jangan ditarik, jangan melarikan diri. Mungkin harus dihadapi ya Bu, biar sayanya bisa keluar. Iya, benar banget Mbak Dewi, kayak gitu. Jadi sekarang apa Mbak Dewi sudah mau bercerita sama Ibu, udah siap? Iya Bu. Saya tuh marah Bu. Saya tuh kesel banget sama diri saya sendiri. Saya tuh kayak marah banget. Kok bisa saya kayak gitu? Kok saya tuh nggak bisa jaga diri gitu loh Bu. Saya tuh kayak hina banget gitu loh Bu. Kok bisa saya nggak bisa jaga diri? Ya saya tuh takut Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak Dewi boleh keluarkan unek-uneknya, Mbak Dewi boleh bercerita apapun ke saya. Mbak Dewi boleh mengeluarkan semua emosi Mbak Dewi, unek-unek Mbak Dewi ke Bu. Jadi itu saya tuh merasa hina Bu. Saya tuh kayak ya marah banget sama diri saya sendiri. Kayak hina, ya ampun hina banget sih saya itu. Kalau misalnya orang tua saya tahu, terus teman-teman saya tahu, saya pernah ngalamin kejadian itu, ya apa ya mereka pasti menghindari saya gitu loh Bu. Mereka pasti nganggap saya beda, apalagi orang tua saya pasti kecewa. Saya tuh sering kesel banget Bu kalau misalnya ingat kejadian yang kemarin itu. Oke, tadi Ibu selalu mendengar Mbak Dewi mengatakan kejadian itu. Nah, yang dimaksud kejadian ini tuh apa sih Mbak Dewi? Jadi 2 minggu yang lalu, waktu ada pelajaran olahraga itu Bu, itu kan saya nggak ikut olahraga karena kebetulan saya tuh lagi nggak enak badan. Akhirnya saya di kelas sendirian. Waktu saya lagi fokus sama HP saya, itu tiba-tiba ada anak cowok masuk. Ya saya pikir dia mau ngajak ngobrol saya atau mau cari siapa gitu. Tapi dia itu cuma diem aja Bu, diem masuk. Saya kan dia juga agak takut ya Bu. Jadi saya refleks berdiri. Waktu saya berdiri itu kayak tiba-tiba itu anaknya kayak meluk saya, terus nyium saya, terus pegang payudara saya. Itu saya takut Bu. Saya udah berusaha berontak, tapi ya karena dia pegangnya terlalu erat gitu kan, saya kesulitan gitu. Intinya karena saya takut banget, saya teriak. Waktu saya teriak baru dia ngelepasin saya, terus dia keluar gitu. Saya tuh apa ya, seharusnya kan kalau perempuan kan harus bisa jaga diri kan Bu. Kan nggak boleh kan kalau perempuan itu dipegang-pegang sama laki-laki itu nggak boleh kan Bu, kan belum nikah, bukan muhrim. Pasti kalau misalnya teman-teman saya tahu, keluarga saya tahu, pokoknya orang-orang di sekitar saya tahu, pasti ya mikir saya yang aneh-aneh. Pasti saya nggak bisa diterima sama lingkungan saya itu. Saya tuh takut Bu kalau kayak gitu. Takut banget. Ya, kalau memang seperti itu, Ibu sudah dapat poin permasalahan dari apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Dewi. Nah, Ibu rasa ada satu teknik yang memang cocok untuk masalah Mbak Dewi ini, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT.
Nah, di sini menurut kacamata REBT itu masalah akan timbul dari pikiran-pikiran yang tidak rasional Mbak Dewi. Jadi pikiran-pikiran yang mutlak itu bisa menimbulkan masalah terjadi. Jadi Ibu akan membantu Mbak Dewi melalui teknik REBT ini supaya Mbak Dewi bisa mengubah pikiran Mbak Dewi yang awalnya itu tidak rasional menjadi lebih rasional. Seperti itu. Apakah Mbak Dewi bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Oke, kalau memang Mbak Dewi bersedia, di sebelah kiri Ibu sudah ada papan tulis. Di sini adalah tabel REBT. Ada yang pertama ada activity event, lalu belief, consequence, dispute, effect, dan new effect. Di sini. Nah, kita mulai dari tabel B dulu, yaitu keyakinannya Mbak Dewi. Tadi Mbak Dewi meyakini bahwa yang pertama, wanita harus menjaga kehormatannya sebelum menikah. Oke, yang kedua tadi Mbak Dewi mengatakan jika wanita sudah dipegang oleh laki-laki, dia tidak akan atau pasti gitu ya Mbak Dewi ya, atau pasti tidak diterima masyarakat. Oke, jadi Mbak Dewi memiliki keyakinan seperti ini, benar kan? Iya. Oke, ketika sekarang Mbak Dewi dihadapkan oleh situasi yang menjadi masalah Mbak Dewi, itu akan masuk di tabel yang activity eventnya Mbak Dewi. Tadi Mbak Dewi dipegang payudaranya oleh teman laki-laki. Nah, seperti ini. Nah, ketika belief dan activity event ini saling bertolak belakang, itu akan menimbulkan dampak emosi atau dampak perilaku Mbak Dewi. Nah, dampak itu tadi masuk ke tabel yang C, konsekuen. Kita bahas dari dampak emosinya Mbak Dewi dulu. Tadi Mbak Dewi merasa marah. Oke. Marah, lalu Kesal. Khawatir sama malu. Oke. Nah, ini merupakan dampak emosi dari Mbak Dewi yang ditimbulkan dari bertolak belakangnya keyakinan dan activity event Mbak Dewi. Sekarang adalah dampak perilaku Mbak Dewi. Mbak Dewi merasakan apa? Mbak Dewi mengalami perubahan perilaku apa? Setelah kejadian itu ya Bu? Iya, setelah kejadian ini. Iya, saya jadi lebih pendiam. Pendiam, lalu Terus kayak saya menjauhi teman-teman saya gitu Bu. menjauh dari teman-teman. Iya. Soalnya takut kalau teman saya nanti tahu. Oke, menjauh dari teman-teman. Seperti ini ya Mbak Dewi. Nah, kalau menurut REBT ini, belief yang ada di sini, belief Mbak Dewi yang ini adalah kepercayaan yang nggak rasional Mbak Dewi. Mengapa sih demikian? Karena ada kemutlakan di dalam belief Mbak Dewi, dalam keyakinan Mbak Dewi. Apa sih kemutlakan itu yang diyakini kemutlakan itu apa? Ini karena Mbak Dewi ada kata-kata harus. Nah, itu kan mengharuskan semuanya seperti itu. Padahal tidak semuanya seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada pasti. Selain harus ada pasti. Nah, ini kalau menurut REBT itu adalah pikiran yang nggak rasional. Oke. Dari sini apakah Mbak Dewi paham? Iya, paham Bu.
Oke, sekarang kita akan beralih ke tabel disputing Mbak Dewi. Disputing ini akan yang akan menolak belief Mbak Dewi. Di sini akan membuktikan bahwa belief Mbak Dewi ini ternyata salah loh. Ternyata nggak semua harus seperti itu. Ibu punya contoh nih. Ibu punya ini adalah salah satu contoh. Siapa itu? Oke, siapa sih ini? Ini adalah Miss World tahun 1998 Mbak Dewi. Kenapa sih kok dijadikan contoh? Nah, sebelum dia mengikuti ajang Miss World ini, dia juga menjadi korban pelecehan seksual Mbak Dewi. Jadi dia menjadi korban pelecehan seksual oleh orang yang tidak dikenal. Bahkan dia mengalami depresi juga, dia merasa dirinya itu sangat hina seperti apa yang Mbak Dewi rasakan sekarang. Namun dia bisa survive Mbak Dewi, dia bisa bangkit lagi. Setelah mengalami kejadian itu dia mendaftar menjadi Miss World. Dan dan apa yang terjadi? Dia menjadi juara pertama. Nah itu artinya kan nggak semua wanita Mbak Dewi kalau sudah menjadi korban pelecehan seksual itu akan tidak diterima. Buktinya si Liner ini sudah menjadi juara 1. Nah itu kan artinya sudah diterima oleh masyarakat. Oke, nah sekarang Mbak Dewi bawa handphone. Oke, kalau Mbak Dewi bawa handphone sekarang coba Mbak Dewi searching siapa-siapa saja wanita yang pernah mengalami korban pelecehan seksual namun bisa survive Mbak Dewi. Oke, apakah sudah? Ini saya nemu Siapa? ada Najwa Shihab, Bu. Najwa Shihab. Terus ada Oprah Winfrey, sama Lady Gaga, Bu. Oke, kalau seperti itu boleh Mbak Dewi kesini. Oke, sekarang Mbak Dewi coba ambil beberapa foto yang ada di situ dan apakah ada sih orang-orang yang Mbak Dewi sebutkan tadi dalam foto tersebut? Yang ini kan, Bu? Iya, coba ada nggak? Ada semua, Bu. Oke, coba ceritakan ke Ibu satu-satu apa yang Mbak Dewi baca tadi. Tadi saya cuma baca sekilas, Ibu. Mungkin mulai dari Najwa Shihab ya. Iya, boleh. Najwa Shihab ini ditempel. Iya, dengan sini aja. Ya, kalau si Najwa Shihab itu tadi itu sempat mengalami pelecehan, Bu. Sempat mengalami pelecehan 2 kali kalau nggak salah tadi itu. Sama waktu di sekolah. Terus kalau ini tadi Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu tadi itu ngalamin pelecehan sampai dia hamil. Tapi akhirnya dia itu jadi presenter terkenal di Amerika. Sama ini tadi saya agak kaget sih, Bu. Lady Gaga juga ngalamin pelecehan sama produsernya sendiri. Tuh, kalau seperti itu apa sih yang bisa Mbak Dewi tangkap dari keempat wanita ini Mbak Dewi? Ya, yang bisa saya tangkap ya bahwa kalau walaupun mereka ini korban pelecehan seksual, tapi mereka bisa survive, bisa malah jadi terkenal kan, Bu. Kayak Najwa Shihab ini dia jadi kayak mungkin wanita berpengaruh kan, Bu, di Indonesia. Terus Lady Gaga juga terkenal banget kan, Bu. Gitu. Oke, kalau begitu sekarang coba dari tadi kita berdiskusi. Sekarang apa yang berubah dari kepercayaan Mbak Dewi? Coba Mbak Dewi tuliskan di sebelah sini. Kepercayaan Mbak Dewi yang seperti apa yang sudah mulai sedikit-sedikit berubah? Mungkin dari saya lihat keempat wanita ini tuh jadi ya wanita korban pelecehan ya, Bu. Iya. Korban pelecehan. Korban pelecehan seksual itu ya
bisa diterima sama masyarakat. Bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat. Oke. Iya sih, Bu. Oke, dari sini dari kedua, oke, terima kasih. Dari brief Mbak Dewi ini sudah berubah kan Mbak Dewi? Yang ini lebih mengarah ke positif. Nah, ini kan memiliki kemutlakan karena Mbak Dewi mengharuskan semua wanita itu harus menjaga kehormatannya sebelum dia menikah. Padahal di disebut ini masih banyak loh wanita-wanita yang korban pelecehan seksual itu, tapi dia juga masih bisa survive, bisa melanjutkan hidupnya seperti itu. Oke, dari sini Mbak Dewi paham? Iya. Oke. Oke, sekarang kita bergeser ke belakang Mbak Dewi itu ada, oke, di sini ada termometer emosi Mbak Dewi. Coba Mbak Dewi ambil panahnya dulu. Oke, karena kalau sudah, sebelum Mbak Dewi tadi duduk di sini udah mau ngobrol sama ibu, tadi Mbak Dewi di luar, apa sih yang Mbak Dewi rasakan? Marahkah, atau frustasi, atau masih takut, sedih, atau seperti apa? Ya tadi awal ya saya merasa marah, Bu. Marah banget. Oke, tadi di awal Mbak Dewi merasakan amarah, Mbak Dewi marah, seperti itu. Nah, sekarang setelah Mbak Dewi berdiskusi dengan Ibu, tadi Mbak Dewi juga sudah memberikan contoh nih, banyak contoh, ada tiga atau bahkan 4 yang Ibu berikan tadi. Ada contoh-contoh ini wanita-wanita yang dulunya mengalami pelecehan seksual tapi dia bisa survive. Sekarang perasaan Mbak Dewi ada di tingkatan yang mana? Mungkin setelah ini saya setelah saya lihat kisahnya mereka ini, saya jadi sedikit lebih tenang, Bu. Oke, lebih tenang, Iya. lebih relax gitu ya Mbak Dewi. Nah, di sini Mbak Dewi bisa tahu kalau emosinya Mbak Dewi itu perlahan sudah mulai turun Mbak Dewi. Bahkan turunnya langsung 4 tingkat, dari yang awalnya marah menjadi lebih tenang, Mbak Dewi lebih bisa menerima seperti itu. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai tabel REBT dan termometer emosi ini, apakah Mbak Dewi paham apa yang Ibu jelaskan? Iya, paham, Bu. Oke, kalau begitu boleh silakan duduk lagi. Nah, ini Ibu kelupaan sesuatu nih. Ibu punya kata-kata mutiara untuk Mbak Dewi, kata-kata indah. Ini dari Rhonda Byrne, yaitu kamu memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Seperti itu. Dan yang kedua ini ada salah satu dari wanita itu tadi dari Oprah Winfrey, yaitu the biggest adventure. Coba Mbak Dewi baca deh. The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams. Nah, bener banget. Jadi dari sini Mbak Dewi bisa paham kan apa yang Ibu sampaikan? Iya, paham. Oke, kalau gitu karena ini udah 25 menit Mbak Dewi kita melakukan konseling. Jadi kita akan bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua. Seperti itu ya Mbak Dewi. Nah, sambil menunggu bertemu lagi kedua, ini Ibu punya sebentar. Ibu punya rekomendasi film untuk Mbak Dewi. Nah, di sini di flashdisk ini ada 2 rekomendasi film untuk Mbak Dewi. Ada film 27 Steps of Me sama film Asa. Nanti Mbak Dewi bisa lihat di rumah sambil menunggu kita bertemu ya. Tapi tidak hanya menonton film saja Mbak Dewi, Ibu juga punya lembar refleksi untuk Mbak Dewi. Di sini setelah Mbak Dewi menonton film 27 Steps of Me sama Asa tadi, Mbak Dewi bisa mengisikan lembar-lembar ini. Jadi biar nggak hanya menonton saja, Mbak Dewi juga bisa mengambil pelajaran, menangkap apa ya, pelajaran yang bisa Mbak Dewi tangkap yang relate sama masalah Mbak Dewi. Oke, ini bisa dipegang dulu, nanti pertemuan kedua bisa diserahkan ke Ibu lagi, seperti itu ya. Oke, kalau begitu kapan nih kita bisa ketemu lagi? Kalau hari Jumat gimana, Bu?
Jumat sepulang sekolah itu kan sekolahnya cuma sebentar, jadi waktu pulang itu mungkin bisa Bu. Oke, boleh Mbak Dewi. Jadi kita ketemu Jumat ya. Oke, dari kita diskusi tadi seharian bukan seharian sih, setengah hari kayaknya, cuma 25 menit. Tadi kita konseling, apa sih yang bisa Mbak Dewi simpulkan? Mungkin kalau dari tabel ini ya Bu, itu ya akhirnya saya tahu kalau misalnya keyakinan saya yang kemarin itu yaitu keyakinan yang enggak rasional, kayak menurut apa kacamata RBTI ya itu ya nggak rasional. Terus waktu keyakinan saya itu tadi bertemu sama kejadian yang kemarin yang saya dipegang itu, akhirnya muncul emosi saya jadi marah gitu kan Bu, jadi kesel, terus saya jadi pendiam, jadi menjauh dari teman-teman saya. Terus akhirnya tadi diarahin kan sama ibu, diarahin buat munculkan munculkan keyakinan baru ya Bu ya, yang wanita korban pelecehan seksual bisa diterima oleh masyarakat. Itu akhirnya saya punya keyakinan baru Bu. Saya ngerasa punya keyakinan baru. Oke, kalau gitu. Bagus banget Mbak Dewi, tadi Mbak Dewi sudah bisa nih mengubah keyakinan awal Mbak Dewi yang semula itu mengalami kemutlakan bahwa mengharuskan semua orang seperti itu. Sekarang Mbak Dewi bisa menerima, ternyata masih banyak ya orang itu yang bisa diterima. Oke, kalau gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah Mbak Dewi ada yang mau disampaikan lagi atau ingin ditanyakan lagi kepada saya? Enggak sih Bu, sekarang saya mau nonton ini dulu kayaknya. Oke, kalau gitu Ibu tutup ya sesi konseling kita hari ini. Mbak Dewi harus tetap semangat sampai kita bertemu minggu depan, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi karena sudah mau melakukan konseling ya dengan saya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama, terima kasih juga Bu, udah bantu saya, udah ngarahin saya juga. Iya, sama-sama. Ini saya udah bisa pulang Bu. Boleh? Kayaknya udah dijemput. Oh, udah dijemput sama ayah? Iya, boleh Mbak Dewi. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Ya, saya pulang.